Pendahuluan. Penelitian telah menunjukkan bahwa perilaku kita berubah ketika kita merasa diamati. Ini berlaku bahkan ketika pengamat yang diamati adalah satu dan sama. Melacak dengan menggunakan metrik seperti menghitung aktivitas tertentu sudah cukup untuk memengaruhi seberapa banyak atau sedikitnya kegiatan yang dilakukan jika perilaku itu dianggap berharga, yaitu pergi ke gym. Frekuensi mereka meningkat. Jika dianggap sebagai dihindari, yaitu makan berlebihan, kita melakukan lebih upaya untuk mengurangi menghindarinya. Menggunakan yang disebut efek Hedholm, kita dapat menggunakan tugas untuk mencapai pikiran dan dengan ini memperkuat kemauan emosional dan mengejar aspirasi. Bab yang kedua, pembahasan. Ketika hanya satu topik sedang dibahas, setiap peserta dalam percakapan menggunakan model mental yang berbeda untuk menafsirkan subjek asumsi dasar berbeda tetapi tidak pernah dibawa ke tempat yang terbuka. Tujuannya berbeda dan dibiarkan tidak disebutkan. Tidaklah mengherankan bahwa kompromi membutuhkan waktu yang begitu lama. Dan itu adalah tidak herankan bahwa konsensus mengarah pada undang-undang dan program yang gagal dalam tujuan untuk menghasilkan kesulitan baru yang lebih besar daripada yang telah. Teknologi bersifat netral dan terfokus manusia tidak semakin kompleks masalah yang dipertaruhkan dan semakin tidak pasti konteks di mana itu terjadi. Semakin besar kemungkinan heuristik keputusan itu ikut bermain. Teknologi mungkin menawarkan jalan keluar dari dilema yang dibutuhkan oleh tak terbatas opsionalitas tidak puas, delafut tergelincir, dan pilihan buruk langsung berdiri. Dart kecerdasan buat seperti yang saat ini digunakan dapat mengatasi kendala yang berasal dari keterbatasan kapasitas manusia untuk mencecahkan masalah kultus. Dengan demikian dapat dipromosikan peningkatan lebih partisipasi dalam kebijakan dan program yang efektif. Dibingkai sesuai itu dapat menghasilkan wawasan tentang akar penyebab masalah yang kemungkinan efek dari solusi yang memungkinkan. Tetapi implikasi terpenting dari rasionalitas terbatas terutama dalam ekonomi evolusioner adalah bahwa ada kendala kedua. Bahkan jika manusia memiliki rasionalitas penuh, tidak mungkin untuk mengoptimalkan hasil karena tujuan itu sendiri adalah target yang bergerak. Tidak ada satupun Zaid. Jenis algoritma yang berbeda berdasarkan pada paradigma saat ini, oleh karena itu diperlukan untuk membantu manusia menghadapi masalah kedua. Karena faktor moral yang aspirasi merupakan bagian dari persamaan, sedangkan al paling netral dan paling buruk disesuaikan untuk melayani konsumen. Kepentingan sosial, algoritma aspirasi atau AA dirancangkan agar sesuai dengan 4 jenis konstelasi pilihan yang intelitas aspirasinya meningkat dari 1 menjadi 4. Yang pertama, pada tingkat intelitas terendah, algoritma aspirasi menawarkan berbagai macam pilihan yang bagi pengguna untuk memilih dari berdasarkan pribadi mereka sendiri
preferensi pilih yang diamati dengan cermat. Untuk opsi ini sudah digunakan mengarah misalnya ke jenis iklan yang muncul berdasarkan penelusuran dan lain-lain. Yang kedua, pada level berikutnya, AA membuat pilihan berdasarkan opsi dipilih oleh pengguna atau berdasarkan serangkaian kriteria yang ditentukan. Sebelumnya, ini membebaskan pembuat keputusan manusia dari dilema memilih satu pilihan antara lain untuk pertanyaan yang berulang dan cenderung. AA memelihara transisi dengan tahap 1 menampilkan secara real-time hubungan sebab dan konsekuensi dalam interaksi dimensi individu dan koleksi Sion. Yang ketiga, mendorong pengguna untuk tidak hanya mengakui, menganalisis, dan menerima interaksi timbal balik antara diri mereka sendiri dan orang lain, tetapi untuk mengatasi dengan ini mendorong mereka untuk tetap berada di jalur mereka pribadi, keselarasan dipupuk. Yang keempat, mengusulkan berbagai opsi yang belum dijelajahi untuk dimaksimalkan manfaat untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Dengan ini, membujuk pengguna untuk resiko pembangunan, ketidakpastian, dan usaha di luar kenyamanan mereka daerah. Akuntabilitas menjadi nyata, ada alternatif manusia untuk optimalkan AA. Bab yang ketiga. Kesimpulan. Dikombinasikan dengan nilai wearables mampu membimbing guru dan siswa secara berkelanjutan. Pelatih di saku dapat berfungsi untuk membuat hasil yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Cara hemat biaya lainnya adalah integrasi logika P4P yang ada di kurikulum sekolah. Hal ini sangat relevan untuk negara-negara di mana besar bagian dari populasi tetap tanpa akses internet. Seperti yang ditekankan untuk C4C, teknologi tidak diperlukan untuk memulai atau melaksanakan P4P, mungkin mendukungnya setelah keinginan untuk melalui terbentuk Universal Basic Income atau UBI memenuhi kebutuhan manusia dengan bermartabat. Sebagai bagian besar rekomendasi dalam daftar ini, gagasan UBI bukanlah hal baru, sudah ada sejak abad ke-18.